dua. Ya, aku sih ini universitas. Nah. Lagi body. Universitasnya gue. Angger langsung Universitas Muria Kudus nih. Tunggu ya, Mas. Wes kok, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau ngobrol. Saya dari Universitas Muria Kudus dari prodi PGSD. Nama Raja Marasida ingin bertanya atau Wawancara. dengan Mbak. Pertama, bagaimana pelaksanaan pendidikan multikultural di SDN 1 Bulan apa ini, Pak? Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Hartono. Kebetulan jadi ketua kelas di SD 1 Bulan. Ya, terima kasih untuk kedatangan adik-adik yang dari Universitas Muria Kudus yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan apa ini Tugas studi lapangan untuk studi lapangan ya, tentang materinya multi pendidikan pendidikan pelaksanaan pendidikan multikultur. Jadi gini memang kita itu sebagai suatu bangsa itu kan memang latar belakangnya luar biasa, dalam artian kita terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan bahasa. Terus itu juga masih dipecah-pecah dengan dipisahkan banyak pulau sehingga adat istiadatnya itu juga beda. Maka dari itu memang pendidikan multikultural itu memang sangat dibutuhkan di pendidikan baik di dasar, menengah maupun atas. Jadi pada prinsipnya di SD itu memberikan kesadaran pada anak didik kita bahwa kita sebagai warga negara atau bangsa ini, kita itu semangatnya memang dari awal itu memang kebinekaan. Kebinekaan itu yang akan menjadi fondasi kita jadi lebih kuat dalam menyatukan visi kita dalam persatuan, ya. Maka dari awal itu sudah diperkenalkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Katanya apa? Untuk mencapai kemajuan dan istilahnya cita-cita nasional kita. Jadi itu diwujudkan dalam berbagai hal atau dalam berbagai bentuk kegiatan. Misalnya kita memberikan materi agama itu karena kita juga mempunyai yang berbeda. Istilahnya ada beberapa agama besar di Indonesia, ya, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Itu maka yang paling awal itu kita tanamkan memang dalam pemilihan agama itu menyangkut keyakinan, itu merupakan hak asasi yang paling asasi yang itu wajib dihormati. Itu selalu ditanamkan ketika baik itu dalam pendidikan kewarganegaraan maupun dalam pendidikan agama Islam maupun yang lain. Kebetulan di tempat kami itu yang ada itu juga hanya satu, yaitu agama Islam. Toh itu pun walaupun satu juga itu mestinya juga beraneka ragam yang ada, seperti ada organisasi Muhammadiyah, NU, terus ada FDI, ada yang lain banyak kan. Jadi memang pendidikan dasar itu untuk memahami kebinekaan itu kita tanamkan pada masyarakat. Terus buat yang pertanyaan kedua, bagaimana perilaku guru dan siswa dalam penerapan pendidikan multikultural di SDN 1 Bulan? Iya, untuk guru-guru biasanya
melakukan dengan berbagai cara. Jadi baik itu lewat pemberian materi pembelajaran maupun pembiasaan. Pembiasaan itu bisa biasa yang dilakukan tiap hari dengan misalnya datang pagi berdoa bersama, salaman dengan guru dan masing-masing itu memberikan warna dalam arti ikatan bahwa walaupun anak-anak itu dibedakan dengan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau putra maupun putri, ketika itu dilaksanakan bersama-sama, tidak terus ketika berdoa itu yang kelas 1 terus untuk kelas 1, kelas 2 untuk kelas 2, kelas 3 dengan kelas 3 itu enggak, tapi mana yang lebih awal berbaris itu akhirnya tidak ada sekat-sekat antara sehingga sekat yang membedakan entah itu kelas-kelas tingkatan dalam pendidikan maupun yang itu jadi terhapus. Untuk anak-anak biasanya dilaksanakan berbagai macam kegiatan seperti peringatan hari besar, karena itu untuk memberikan sentuhan pada anak bahwa ketika seorang anak itu melaksanakan peringatan agama besar bagi mereka, yang lain juga memberikan penghargaan, memberikan kesempatan. Terus buat pertanyaan yang terakhir, biasanya apa tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural? Ya, yang jelas memang sekarang kan masanya masa teknologi informasi, gitu. Masa teknologi informasi yang kadang-kadang kecepatannya itu kita tidak bisa menghubungi, sehingga ada seperti informasi yang kurang bertanggung jawab semacam hoax itu yang bisa berpotensi untuk memberikan sekat-sekat pada anak atau memberikan pandangan yang negatif terhadap suku satu terhadap suku lain, agama satu terhadap agama lain. Itu memang tantangannya yang luar biasa. Terus kemampuan dalam menyerap informasi sekarang kan kalau dulu kan sekedar informasi yang diterima oleh dari orang tua terhadap anak ataupun guru terhadap anak, sehingga anak itu cenderung terfilter informasi yang diusahakan baik-baik bagi anak tersebut yang masuk, sehingga pandangan anak terhadap perbedaan agama, ras, bahasa itu bisa terkontrol. Tapi kadang-kadang ada informasi yang masuk entah itu lewat media massa, entah itu sosial media dan lain sebagainya, itu kadang-kadang yang mereka yang cenderung anarkis terus memberikan ujaran kebencian dan lain sebagainya, itu yang kadang-kadang itu kalau kita sebagai guru maupun orang tua kalau tidak waspada, kurang kontrol, itu sudah luar biasa. Sehingga itu memang merupakan tantangan zaman untuk anak, memang harus dibekali dengan kemampuan untuk memahami bahwa informasi ini bisa dipilah-pilah, ini yang benar, ini yang tidak benar, dan selalu cek dan recheck dengan informasi yang ada. Itu tantangan memang untuk saya. Kadang-kadang sekarang itu kan apalagi yang di SD yang kelasnya mahasiswa saja sekarang sudah diprotestasi, yang penting ikut demo, nggak tahu mau apa juga seperti itu yang ada itu semua di semua jenjang pendidikan memang rawan seperti itu. Terima kasih atas jawabannya.